Nah teman-teman, gara-gara episode sebelumnya kita membahas tentang kartu, gue jadi kepikiran dan keingat bahwa gue ternyata punya sesuatu yang spesial berhubungan dengan kartu dan pastinya Iron Man. Teman-teman, tapi sebelum itu jangan lupa untuk melakukan tugas mulia kalian untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Oke teman-teman, jadi hari ini, di episode ini gue akan mereview kartu. Tapi kartunya ini pastinya berhubungan dengan Iron Man, teman-teman. Nah, jadi di depan gue ini adalah kartu spesial buatan daripada Card Mafia. Nah, teman-teman, gue kasih lihat profilnya Card Mafia di samping. Kalian bisa scroll, bisa lihat-lihat. Dia banyak banget koleksi-koleksi kartu, edisi-edisi khusus. Ada edisi Marvel, bahkan recently dia ada keluaran edisi One Piece juga, teman-teman ya. Ini bukan di custom khusus buat gue, how I wish. Ini jadi dia memang buatin edisi spesial untuk Marvel, ada beberapa lineup superhero-nya. Kemudian untuk Iron Man sendiri dia ada keluarin beberapa edisi-edisi. Nah, dari setiap edisi yang dia keluarin itu very limited, teman-teman. Gue lupa exactly dari setiap edisinya itu berapa. Tapi yang pasti untuk yang edisi ini, yang MK50, if I'm not wrong, ini Iron Man MK50 ya. Ini kayaknya udah sold out. Kalau yang ini, I'm not sure, teman-teman. Jadi, kalian better cek di websitenya mana yang masih available dan mana yang masih yang tidak available, teman-teman ya. Oke, dan ini semua, gue coba cari tahu tentang Card Mafia. Gue pengen cari tahu kayak filosofi mereka, kenapa mereka mau bikin, tapi itu nggak ada about the company-nya. Tapi yang gue tahu mereka base-nya di US, di Amerika. Tapi pada saat gue cek on the box, ini dibuatnya in China, teman-teman ya. Oke, kita langsung bedah aja tanpa basa-basi. Let's go. Nah, teman-teman, jadi ini gue punya dua ya. Tapi yang satu itu masih sealed, masih rapi banget terbungkus. Yang satu sudah terbuka, teman-teman. Jadi waktu itu memang saat gue terima, gue penasaran lah, pengen gue buka-buka gitu, teman-teman. Cuma kan kalau udah plastik kayak gini kan nggak mungkin lu seal lagi dong. Nah, gue buka, teman-teman. Nah, ini dan packagingnya seperti ini, ya, yang sealed-nya seperti ini, yang udah dibukanya seperti ini. Nah, ini bahan daripada kotaknya itu bener-bener kayak gue bilang apa, karton, cardboard yang cukup premium, cukup tebal, teman-teman. Nah, dan tangan gue itu kan keringetan, guys. Jadi pada saat gue waktu itu ngebuka-buka ini, gue pegang-pegang, ada beberapa part itu yang kayak karena kena keringetku tuh jadi kayak udah kayak agak basah gitu. Jadi agak sad. Jadi ini juga fragile juga at the same time menurut gue, teman-teman. Nah, jadi dia itu sebenarnya fiturnya kalau misalnya kita buka kotaknya itu, dia lampunya akan nyala, teman-teman. Cuman ini ada sedikit kendala teknis, teman-teman. Jadi gue nggak tahu gimana ceritanya. Pokoknya singkat cerita, si baterainya ini dia tuh keluar dari posisinya lah gitu. Dan gue mencoba memfix itu dan tidak bisa, teman-teman ya. Jadi oh well, nggak bisa gue apain. Oke, jadi lanjut. Kita akan bahas daripada si packagingnya dulu, teman-teman. Ini menurut gue bagus banget, dia bikin artworknya ya. Dan ini bukan cuman kayak 2D, tapi dia bikin ada efek timbulnya, ada yang keluar, ada yang ke dalamnya. Dan ini printed bagian ininya juga beda, teman-teman. Ini kayak, gue cukup yakin ini di laser cut, cuman bahannya ini bukan bahan plastik. Gue nggak tahu ini bahan apa, teman-teman, agak tebel di sininya. Nah, kemudian untuk overall yang luar lainnya ini semua itu pure cardboard yang agak tebal gitu, karton tebal gitu lah, teman-teman. Dan ini dia itu ada teksturnya. Jadi kayak bagian-bagian armornya ini timbul, teman-teman. Ini timbul, dan kemudian untuk warna si emasnya itu gloss emboss gitu ya, timbul dan mengkilap warna emasnya, teman-teman. Oke, ini tampak depannya. Ini ada si arc reactor-nya si Iron Man yang di Mark 50. Nah, kemudian ini ada si tulisannya Iron Man gitu ya. Ini tampak depannya. Tampak sampingnya seperti ini, ada logo Avengers-nya. Playing cards Iron Man. Tampak sampingnya juga sama seperti ini. Ini belakangnya. Jadi belakangnya itu, kalau dari imajinasi gue adalah dari bagian punggung armornya si Iron Man MK50 seperti ini, teman-teman. Ini bagus banget menurut gue, gila. Kombinasi warnanya, komposisi aksen-aksennya, ada metalik bordernya. Nggak norak, tapi bagus gitu. Dan warna merahnya menurut gue akurat banget ya. Kemudian ini bagian bawahnya. Nah, teman-teman, jadi ini tuh official license daripada Disney. Jadi mereka nggak ngasal, mereka udah punya license-nya. Di sini bahkan ditulis didesain oleh siapa. Oh, ada consult by Kevin Yu, directed by the Card Mafia, made in China.
Oke. Ya, ini udah cukup. Ini bahkan ada logo license DC holografiknya teman-teman ya. Oke. Tanpa basa-basi kita pernah ini bagian atasnya teman-teman, Iron Man. Nah, jadi cara cerita bukanya itu di situ ada magnet, teman-teman. Nah, tapi magnetnya ini copot daripada si kardus yang satu ini. Harusnya itu dia nempel. Jadi pada saat dibuka tuh kayak, jadi mereka ada mekanisme ngeloknya tuh dari si magnetnya itu. Jadi kayak gini. Nah, ada bunyinya ya teman-teman. Nah, cuman karena ini copot, ya gitulah guys. What can I do? What can I do? Oke, jadi kalau dibuka seperti ini guys ya. 1, 2, 3. Tada! Seperti itu ya. Kalau gue tutup, gue buka. Nah, harusnya pada saat gue buka seperti ini, si lampunya ini tuh nyala. Harusnya. Guys. Iya. Yeah. Dia harusnya tuh nyala. Cuman, ya gitulah ya. Namanya barang. We never know, teman-teman ya. Oke. Nah, seperti itu. Dibuka. Nah, ini pun pada saat dibuka, di sini atas ada logo Avengers-nya lagi. Ya. Kemudian di bagian depannya ini kayaknya dia kayak agak ngangkat nggak sih? Nah ini kalian teman-teman lihat ya, tuh kayak agak ngangkat gitu. Nah terus di bagian belakangnya nih, pada saat gue buka, ada tulisan Iron Man-nya gitu. Di tengah-tengahnya, kayak armor ketutup gitu, sliding gitu ya. Avengers, oke. Nah ini kartunya itu pada saat datang itu di seal. Teman-temannya ada di plastik rapi. Nah cuman karena sudah waktu itu udah gue buka, jadi pasti udah nggak ada. Ini slotnya. Nah ini gue keluarin dulu, oke. Nah jadi ceritanya teman-teman, nah dia ada di official YouTube channel mereka pun ada diajarin cara untuk nge-replace baterainya. Jadi ini sebenarnya tuh bisa ditarik, dicopot. Cuman gue nggak tahu kenapa di sini tuh malah di double tap kayak dilem gitu sama mereka. Jadi gue nggak bisa keluarin dan gue nggak mau paksa. Gue takut rusak gitu kan. So ya let it be lah teman-teman. Ya jadi sebenarnya sih ada baterai, ada slotnya 2 biji di sini. Jadi saat kita dibuka akan otomatis nyala lampunya, tutup akan tutup mati. Gitu teman-teman ya. Ini bolong, nggak ada apa-apa lagi, cuma buat slider buat taruh kartunya. Nah ini teman-teman ya, tampak belakangnya pada saat dibuka kayak kipas. Dan ini menurut gua keren banget. Dia semua bagian di dalam-dalamnya ini sama diwarnain juga satu persatu. Jadi bagus banget menurut gua. Masih semuanya emboss juga, ada warna goldnya mengkilap juga, ada tekstur lining metalik warna merah, semuanya timbul teman-teman ya. Tampak belakang, nah tampak depannya seperti ini. Ini keren, gue suka ya. Kayak pas aja itu komposisinya dan kalau misalnya lu taruh ya begini, guys ya. Nih, gitu. Jadi bisa lu taruh begini. Terus seperti ini, buka seperti ini. It's nice. However, kalau gue lihat di bawahnya ini lama-lama pasti bisa rusak. Kalau misalnya ditaruh begini ya. Namanya karena kalian, you guys hear that? Tadi tuh ini bagian komponen batnya copot-copot, geser-geser di dalam. So, oh well. Ya ini seperti ini, gue akan biarkan dibuka seperti ini. Nah, ini kartunya guys. Nah ini kartunya. Oke, ini kartunya. Avengers. Nah ini tampak atasnya. Tuh. Ada arc reactor-nya ya. Wow, gue nggak bisa card trick nih guys. Fail. Oh, gimana sih? Oh ya gitulah ya. Oke, nah kartunya ini tuh bahan gini masih licin-licin kayak ada minyak-minyak gitu. Bahannya gue nggak tahu menjelaskan ini bahan apa, tapi yang pasti ini kartu bukan termasuk premium quality card lah ya, bukan yang kayak gampang lecek punya, tipis tapi bagus, tekstur printingnya juga. Mungkin teman-teman yang ngerti tentang kartu bisa komen di bawah kira-kira dibuatnya dari apa, dan ini menurutku bagus finishnya. Ada teksturnya sedikit sih kayak typical kartu remi ya, ini tampak belakangnya semua sama. Ini, ada artworknya. Ini kartu as nih. Oke, kita balik, kita flip dulu. Apa aja? Nah, ini di sini kartu Joker ya teman-teman. Kartu Joker, gambarnya mau kasih Iron Man. Ini keren ya. Artworknya keren loh. Oke, ini Joker yang pertama. Nah, terus ini Joker yang kedua. So red and gold. Nice combination. Nah ini kartu as, ini as, sekop, I think, ya I think ini sekop deh simbolnya. Coba kita cek, sekop, diamond, wait, oh ini keriting kayaknya. Oh my god, gue coba, ini harusnya ini keriting guys, keriting, wajik, sekop,
hati. Ya oke lah ya. Harusnya gitu lah ya guys ya. Oke, we assume that way lah ya. Oke, lanjut. Ini jadi untuk yang kartu keriting. Ya, si keriting. Wow, keren abis. Keren, coy. Oke. Ini duanya. Nah, jadi duanya ini si wajiknya ya. It's very tech robotik modern gitu simbolnya ya. Oke. 2, 3, cepat aja guys. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jack. Nah, Jacknya gambar Iron Man. Tuh, lagi ngepost. Keren. Oke. Kayak gini. Nah, terus Queen. Queennya juga sama, ngepost begini doang. Ya. King. Oke. Ini semuanya gold ya guys ya. Oke, nah ini kemudian ini As. Diamond. Ya. Diamond. As 2, 3, 4. Ini merah ya. Teman-teman merah dan hitam ya. 7, 8, 9, 10. Posenya beda nih. Jacknya. Is it the same? Wait. Let me check. Oh, beda guys. Posenya beda. Nih ya. Beda. Ini Jack yang tadi Jacknya yang si keriting. Jack Diamond itu. Beda ya. Oke, kita taruh lagi. Ini Jack, Queen, King. Posenya beda semua. What? Kingnya itu Hulkbuster. Yo. Oke, assume berarti karena ini King of Spades, jadi benar-benar kayak wah keren, termasuk high, jadi ya Hulkbuster teman-teman. Tapi kan harusnya dia urutannya angka 2-nya asnya dulu, kayak gini. Oke. Nah ini as ya, nah ini as sekop. As sekopnya itu ada gambar si Iron Man ya. Oke. Nah, tau gue urutin aja lah. Ya, jadi ini kan harusnya kita si hati dulu, oke. Hati. Ini gue asumsi kenapa dia gambarnya ini adalah hati Arc Reactor ya kan. Jadi jantungnya si Iron Man. Jadi dia gambar. Ini ya gue asumsi ini adalah gambarnya si Arc Reactor ya guys ya. Nih oke. Ini asnya. Angka 2-nya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lihat Jacknya gambar apa ya. It's like, kok gue ngeliatnya kayak War Machine ya? I don't know guys, what do you think? Gue ngeliatnya kayak ini sih kayak War Machine. Jack, Queen, King. Oke, ini yang si hati ini. Berarti Jack, Queen, King-nya itu kayak War Machine semua sih. Oke, lanjut. Nah ini untuk yang si Spade-nya. Ini gambar ada muka si faceplate si Iron Man warna gold, ace. Nah, kita ini 2, ini angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, 9, 10. Kita lihat Jack-nya gambar apa ya? Jack. Jack-nya itu Iron Man-nya lagi terbang, guys. Lagi terbang. Queen Hulkbuster juga, dan King itu Hulkbuster juga, guys. Oke, jadi itu overview daripada desain kartunya. Ya, teman-teman tampak ininya, warna-warnanya semua ya, guys. Komplit, ada joker-jokernya ya. Oke. Nah, jujur kalau untuk yang artworknya gue suka. Dia membedakan dari setiap simbol ya. Jadi diamond beda, heart beda, keriting beda, spade beda, dibedain semua sama mereka. Dan warnanya selang-seling, hitamnya mereka pakai kuning keemasan, ya merahnya mereka tetap pakai merah gitu guys ya. Gitu. Oke, ini untuk desainnya. Dan untuk belakangnya sih gue juga suka ya. Gue suka banget artworknya, mereka fokusnya tetap kepada si Arc Reactor-nya. Kemudian ada permainan warna aja sih, merah sama emas, dan tetap ada Marvel Avengers-nya teman-teman ya. Oke. So, kita langsung bahas daripada kita mulai dari packaging dulu teman-teman ya. Packagingnya seperti ini, yang kayak gue bilang. Nah ini tadi kartunya dimasukinnya di sini, gitu. Ini ada slot buat taruh kartunya, rapi sih menurut gue, dan ini fit, ngepas, gitu. Gue suka desain packagingnya, semuanya juga simple, untuk di storage juga nggak ribet.
Cuman seperti yang kalau kondisi kayak gue, tangannya keringetan, atau misalnya kalian lagi mainin sama teman lagi minuman dingin atau apa, we never know, basah-basah pegang ini cardboard, akan sangat rusak, bisa cepat rusak gitu teman-teman, karena dia ngeresep banget keringet. Kayak gue ini udah ngeresep, udah terus jadi kayak lecak-lecak gitu loh di bagian depannya ini sini. Kalau kalian lihat ini udah agak lecak-lecak karena waktu itu gue mencoba untuk mau fix baterainya, tapi gue tarik-tarik kendor, tangan gue keringetan, jadi udah agak lecak-lecak gitu teman-teman ya. Itu satu. Kedua, magnetnya itu nempelnya gue nggak tahu gimana, mereka kurang bener kayaknya. Jadinya pada saat lagi dipakai-pakai gitu, jadinya ketarik sama magnet yang sebelahnya, jadilah copot gitu ya. Nah kemudian untuk bahannya sih bagus, menurut gue ini premium lah ya gitu. Untuk pemilihan warnanya juga bagus, ada timbul-timbulnya, kemudian dari penampilannya semua kayak kipas, kemudian ada sedikit mekanik bisa kayak naik turun gitu teman-teman ya, itu bagus. Slotnya juga ini semua bagus lah, cuman ya I don't know apakah memungkinkan untuk bisa buat desain seperti ini pakai bahan yang lain yang kalau misalnya kena basah tidak rusak. I'm not sure, tapi menurutku mereka pasti pertimbangkan juga lah, apalagi mereka sudah dapat license resmi daripada si Disney-nya dan Marvel itu, pasti mereka harus ada dapat approval dari mereka dulu ya guys ya gitu. Dan kemudian juga packaging luarnya pada saat gue beli plastik seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau untuk packaging gue cukup happy, gue akan kasih skor 4 out of 5 guys. Oke, kemudian lanjut dari kualitas produknya sendiri. Materialnya menurut gue mereka nggak abal-abal, mereka sesuaikan juga ya. Kemudian untuk dari kualitas si kartunya menurut gue bagus. Ini kartu bukan, oops. Gue melihat salah satu kartunya udah kayak agak kecip gitu, kayak whitening, kayak kosong gini. Well, tapi untuk main, gue nggak tahu apakah tahan lama atau tidak. Tapi untuk bahannya sepertinya bukan abal-abal. Kemudian untuk juga dari artworknya bagus, simple, hitam. Harusnya nggak gampang, kalau kena kotor pun nggak gampang berbekas. Harusnya gue suka banget artwork ini. Cuman yang dari quality yang gue nggak, ini agak mengecewakan adalah dari segi baterainya. Rumah daripada untuk taruh baterainya itu copot-copot, lepas-lepas. Jadi harusnya pada saat dibuka tutup, pada saat dibuka lampunya nyala, tutup lampunya mati. Itu tidak terjadi di tempat gue teman-teman. So menurut gue tetap ini kayak product defect. Ya jadi, well, for the quality itself, gue akan kasih skor meh. Okay, I'm still generous, so I'm gonna give 3 out of 5, guys, untuk kualitas produknya. Oke, kalau misalnya baterainya nggak copot-copot, ya gue mungkin akan kasih skor 4 out of 5 lah guys. Karena maksudnya itu one of the unique selling point lampunya. Kemudian juga ini cardboardnya tangan gue basah, ini udah kayak lecek-lecek, gampang lecek. Gitu, saya tadi kartu udah ngechip ya, jadi gue kasih, makanya that's why gue kasih angka 3. Oke guys. Nah kemudian untuk dari harga, nah harganya teman-teman yang ini, yang si MK50 sama yang di sebelah kiri gue MK1 itu harganya berbeda guys. Oke. Nah jadi ini beda. Nah kalau gue nggak salah inget, yang sebelah kanan ini harganya itu 60 US dollar karena ini lebih limited. Kalau yang ini itu 45 US dollar, berarti kalau misalnya di rupiah, berarti kan ini in total tuh 105 US dollar ya. Ya anggap aja lah anggapnya 1,5 jutaan lah gitu guys ya. Shippingnya itu another $10, terus udah gitu belum dari Amerikanya kirim ke Jakartanya. Ya ujung-ujungnya bisa hampir 2 jutaan lah untuk ini 2 kartu lah ya guys ya. Gitu. Jadi kalau untuk dari segi pricing, menurut gua ini mereka pakai effort, butuh pasti R&D-nya prosesnya lama, dan mereka juga bukan cuma asal bikin sembarang packaging biasa, bisa kayak fan kayak begini, kemudian ada lampu-lampunya, which is tapi sayang tempat gua nggak ada, dan mereka udah sampai bisa dapetin license DC-nya juga, pasti they have to, I don't know, somehow bayar royalty teman-teman ya. Jadi menurut gua untuk dari segi pricing ini cukup worth it, apalagi untuk orang-orang yang suka koleksi kartu dan suka Iron Man, pasti menurut gue worth it dan gue rekomend teman-teman ya. Itu jadi untuk dari segi pricing gue akan kasih skor gue akan kasih skor 3 out of 5 guys. Kenapa gue kasih? Memang worth it, tapi menurut gue untuk kartu memang sih custom made, tapi menurut gue ini cukup pricey karena mungkin kalau gue tinggal di States oke lah, tapi karena kita harus ada pengiriman lagi, cukai semua segala macam, kemudian kita kena kurs juga, jadi harganya agak tinggi. So ya, gue kasih skor 3 out of 5 untuk dari price-nya teman-teman. Tapi overall, gue suka banget koleksi ini dan gue tidak menyesal membeli ini teman-teman. Dan kalau kalian suka, kalian bisa cek di websitenya dan itu banyak banget varian-varian heroes lainnya teman-teman ya. Iron Man sendiri aja tuh masih ada
Kalau gua nggak salah ada 2 tipe lagi. Satu itu yang emas, yang kayak gini, terus satu lagi yang kayak gini tapi kayak warna merah, ininya warnanya biru gitu teman-teman ya. Tapi gue decide untuk milih untuk beli ini 2. Ini pun udah sold out, ini gue lupa, nggak tahu masih ada apa nggak. Ini gue belinya itu sekitar di tahun, kalau gue nggak salah inget ya, kayak gue beli 2021 ya, tengah 2021 atau 2022, around that time lah teman-teman ya. Oke, itu aja teman-teman untuk review si kartunya ini sendiri. Kalau oh ya tadi sekalian gue namain untuk berat, ini agak lumayan ya teman-teman, agak lumayan berbobot ya, agak lumayan lah ya ini perbandingan ukurannya. Oke, gue enjoy review kartu ini teman-teman, apalagi ya jarang lah ya kita bisa menemukan sebuah kartu yang mereka bisa ciptakan sesuai dengan karakter yang kita suka, apalagi di case ini Iron Man, dan gue senang banget bisa punya kedua koleksi ini teman-teman ya, apalagi ini udah sold out dan mereka nggak produce lagi. Oke teman-teman, jadi kalau misalkan ada pertanyaan jangan lupa untuk tanya-tanya, boleh silahkan drop di komen, tapi please jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng teman-teman. Oke, gue senang banget bisa nge-review ini dan nggak sabar untuk ketemu kalian di episode lainnya di channel tercinta kita di Ethan for